Seorang istri di Desa Sukajadi, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara tega membakar tubuh suaminya. Jumadi, warga Dusun 3 Desa Sukajadi, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara ini mengalami luka bakar serius setelah dibakar oleh istrinya, Murni, yang berusia 50 tahun. Tak hanya korban yang mengalami luka bakar, pelaku juga terbakar karena dipeluk oleh korban saat api masih berkobar membakar tubuh korban. Kejadian ini dipicu oleh cekcok antara anak tiri korban yang ingin memasukkan hewan ternak namun dilarang oleh korban dan terjadi perselisihan keduanya. Sang anak kemudian mengadu pada ibunya yang saat itu tengah dalam kondisi mabuk miras. Pelaku kemudian mengambil bensin dan menyiram tubuh korban dan juga membakarnya. Korban dalam kondisi terbakar langsung memeluk tubuh pelaku sehingga keduanya ikut terbakar. Dan kejadian ini tengah ditangani oleh Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai. Ya, tadi kronologi sudah diceritakan oleh Bayu. Sekarang status hukumnya seperti apa sih? Kita akan coba tanyakan ya dengan Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai, AKP Pandu Winata. Selamat pagi, Pak Pandu. Pagi Mbak Gina. Pak Pandu, status hukum terhadap sang istri ini seperti apa sejauh ini? Ya, terima kasih Mbak Gina. Jadi status dari pelaku, saudari M, kita masih lakukan pemeriksaan karena pelaku ini juga masih dirawat, ya, jadi juga kena kobaran api. Pelaku dan juga korban ini sama-sama terluka, Pak. Ini seberapa parah sih, Pak, luka korban dan juga pelaku? Ya, jadi saya sedikit ceritakan kronologisnya. Pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus, si istri ini cekcok sama suaminya. Kemudian membakar suaminya. Suaminya karena merasa kesakitan terus dipeluk istrinya ini. Gitu. Jadi luka bakar suaminya cukup serius, 80%. Dari keterangan dari puskesmas kemarin dirujuk ke rumah sakit. 80% luka bakarnya sekujur tubuh, Mbak Gina. Kalau sang istri? Sang istri sekitar 40%, bagian depan saja. Kemudian langsung dimatikan oleh saksi. Oke. Ya, Pak Pandu, cekcok soal hewan ternak seperti apa sih yang sampai membuat si istri ini gelap mata membakar suaminya sendiri? Ya, jadi gini, suami istri ini menikah sudah dalam status janda dan duda. Jadi sang suami ini sebelumnya sudah pernah menikah, ada anak bawaan. Si istri juga sudah menikah sebelumnya dengan status juga ada anak bawaan. Nah, kemudian pada kejadian hari Minggu itu, si anak bawaan dari istri, ya, itu hendak mau memindahkan sapi yang notabene milik saudara Jumaidi korban ke kandang sapi. Tapi si suami ini, si bapak sambungnya ini boleh, gitu. Jadi ditegur, nggak usah dimasukin. Nah, kemudian karena ada ketersinggungan, si anak ini melapor ke ibu kandungnya. Nah, pada saat ibu kandungnya sedang menemani pengunjung di kedai. Jadi ibunya ini buka kedai tua, Mbak, di rumahnya ini juga ada kedai tua di sana. Ya mungkin agak kondisi sedikit terpengaruh dengan minuman tua, ya. Jadi si istri ini tadinya mau membakar rumah, nah, tapi dia beli bensin 2 botol, 1 botol disiramkan ke rumah, mau dibakar, ya ada dihalang-halangi oleh pengunjung yang lagi minum tua di situ. Kemudian cekcok lagi dengan suaminya ini, kemudian yang 1 botol lagi diambil, disiramkan ke suaminya, kemudian dibakar. Lalu korban lantas memeluk ke istri. Status perkawinan mereka siri nih, Mbak Gina. Oke. Sudah berlangsung berapa lama, Pak, pernikahan? Mereka menikah dari tahun 2009, Pak. 2009. Kalau misalnya pelaku dan korban sekarang kan sama-sama dirawat itu. Nah, saksi-saksi yang sudah diperiksa ini siapa aja? Ya,
Saksi-saksi yang sudah kita periksa ada 2, kebetulan yang melihat langsung dan yang memadamkan api juga, yang menolong korban juga dan pelaku. Ada 2 yang sudah kita periksa. Iya, Pak Pandu, tadi kan ini diduga karena terpengaruh minuman keras ya, tadi Pak Pandu sampaikan. Tua, ya, minuman nah, tradisional. ini keseharian dari pelaku dan juga korban ini seperti apa kehidupan rumah tangganya? Ya, si suami istri ini memang ada kedai Mbak di situ, kedai minuman tua itu. Jadi selain menjual makanan-makanan, dia juga menjual minuman tua di situ. Ya, maksud saya begini Pak, apakah memang kerap cekcok sebelumnya atau seperti apa ya, begitu? cekcoknya memang sudah berlangsung sebelum-sebelumnya, sudah lama juga ada latar belakang cekcok rumah tangga. Jadi kalau Mbak Jumadi ini sebetulnya kerjaannya adalah narik becak Mbak. Kalau istrinya ini memang betul-betul jaga kedai di situ. Artinya kalau dari penyelidikan sementara memang pada saat itu kejadian membakar ini spontan gitu, Pak Pandu ya? Ya, spontan. Oke, Pak Pandu, begini, tapi kalau misalnya tadi kan sudah, ini kan status pernikahannya sirih, kemudian ada juga sempat cekcok sebelumnya. Pernah tidak ada kekerasan mungkin yang dilakukan oleh korban terhadap anak-anak atau bahkan terhadap pelaku? Halo? Pak Pandu? Terus, Mbak. Bisa mendengar suara kami? Ya. Iya. Apakah selama pernikahan ini antara pelaku dan juga korban ini sempat melakukan kekerasan misal di dalam rumah tangga atau seperti apa, Pak? Oh, belum Mbak. Kita belum sampai ke sana ya, karena memang kita masih terkendala korban dan pelaku ini masih dirawat, jadi masih sebatas wawancara saja. Oke. Untuk kondisi kedua orang ini seperti apa saat ini, Pak? Kan 80% luka bakar yang dialami oleh sang suami, 40% korban, sang suami ini, Pak Jumaidi ini, kemarin dirawat di Rumah Sakit Melati Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Tapi informasi terakhir sudah dibawa pulang Mbak sama keluarganya untuk rawat jalan di rumah. Kalau sang istri? Sang istri masih di rumah sakit. Baik. Terima kasih Pak Pandu atas informasinya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Bayu. Baik, Gina. Ya, sesaat lagi kita akan membahas mengenai tema yang tadi sempat Bayu singgung di awal, mengenai pendidikan militer yang ini sempat diwacanakan dan tengah dikaji oleh Kemendikbud dan juga Kementerian Pertahanan. Nah, ini katanya sih opsi, artinya kalau opsi kan boleh ambil, boleh enggak gitu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut lagi, benarkah ini hanya sekedar opsi ataukah benar-benar menjadi sebuah keharusan bagi mahasiswa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.